World War I was an international brutal conflict between 1914 and 1918. Germany, Austria-Hungary, Bulgaria, and the Ottoman Empire, also called the Central Powers, fought against Great Britain, France, Russia, Italy, Romania, Japan, and the United States, which are the Allied powers. Thanks to new military technologies and the horrors of trench warfare, World War I saw unprecedented levels of carnage and destruction. It ended with the defeat of the Central Powers and the death of more than 16 million people throughout Europe and the world. Tensions had been brewing throughout Europe following Germany's unification and annexation of French territories after the Franco-Prussian War of 1870. Germany's rise upset the European balance of powers and led to a game of alliances. The spark was struck in Bosnia, where the heir to the Austro-Hungarian Empire was killed by a Serbian nationalist struggling to end Austro-Hungarian rule over Bosnia. Austria-Hungary, supported by Germany, blamed the Serbian government for the attack and declared war on Serbia, which was backed by Russia, allied to France. Within a week, World War I unfolded. Germany's strategy, known as the Schlieffen Plan, was for a war on two fronts against France and Russia. The plan was to rapidly concentrate the bulk of its army in the west to defeat France first, then shift forces to the east before Russia could fully mobilize. In Asia, Japan sided with Britain, seizing German colonies in China and the Pacific. The Ottoman Empire, historic enemy of the Russian Empire, entered the war on the side of Austria-Hungary and Germany, opening fronts in the Middle East for controlling access to oil and the Suez Canal. The German advance penetrated deep into France, closing in on Paris, but was halted at the Battle of the Marne by Franco-British forces. The defeat meant the end of German plans for a quick victory in France. Both sides dug into trenches, and the Western Front was the setting for a 3-year-long war of attrition that saw the first use of chemical weapons and gases. Important World War I battles include Verdun and the Battle of the Somme on the Western Front, and the huge naval battle of Jutland between the German and British fleets in 1916. The recent invention of aviation was first used for observations, then planes were gradually used for bombing and air combat. Around the world, European colonies and British dominions such as India engaged in war. From 1914 to 1916, Russia's army mounted several offensives on the Eastern Front but was unable to break through the German lines. To support geographically isolated Russia, Allied forces tried to open a sea supply route via the Dardanelles Strait, and then later launched a land invasion of the Gallipoli Peninsula. Both campaigns failed against Ottoman resistance. Italy, which was initially part of the Triple Alliance with Germany and Austria-Hungary, had stayed neutral until 1915 as it turned against Austria-Hungary to annex new territories. The 12 Italian offensives along the Isonzo River yielded little result. Aspiring to recover Balkan territories, Bulgaria joined the Central Powers in invading Serbia. In the seas, the Royal Navy imposed a naval blockade on Germany, while German submarines were used to sink military and commercial ships supplying the Allies, including those coming from the US. In addition, Britain intercepted and transmitted a German telegram to Mexico offering an alliance against the United States, which decided to go to war in 1917. Russia's lack of advances on the battlefield and the economic instability exploded in the Bolshevik Revolution of 1917, which ended Russian involvement in World War I and later led to the creation of the Soviet Union. Although Russia was out of the game and Germany was able to focus on the Western Front, it was unable to achieve quick victory against the Allies before the arrival of US troops. Despite the Ottoman victory at Gallipoli, later defeats and an Arab revolt backed by the British forced the Turks to sign a treaty with the Allies in October 1918. Moreover, Austria-Hungary, dissolving from within due to growing nationalist movements among its diverse population, reached an armistice. Facing dwindling resources on the battlefield and the surrender of its allies, Germany was finally forced to seek an armistice in November 1918, ending World War I. World War I helped spread a severe pandemic called the Spanish flu, strengthened America's economic status, and led to the fall of 4 large empires. The German, Austro-Hungarian, Russian, and Ottoman empires were dismantled as nations were created, including Poland, Finland, Turkey, Czechoslovakia, and Yugoslavia. Germany was forced to cut down its army and pay heavy war reparations, as it was considered the sole responsible for war damages by the Treaty of Versailles. The treaty was considered a humiliation by the German people and laid the groundwork for World War II.
despite the creation of the League of Nations that aimed at promoting peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mohon izin Bapak. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ayu Andini 12024040103, lalu Dasya Abista Wasnata dengan NIM 12024040105, lalu Firda Dipijini Kunyawati dengan NIM 12024040110. Di sini kami akan melakukan pemaparan hasil pengerjaan kami, yaitu jurnal ilmiah, yang dimana kami mendapatkan topik pelajaran dari Perang Dunia I bagi konflik dunia terkini atau konflik masa kini dengan tinjauan strategis dan diplomatik. Di sini kami akan melakukan pemaparan hasil pengerjaan kami, yang dimana kami akan menjelaskan bagian abstrak, pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu ada abstrak. Perang Dunia I membawa perubahan besar dalam strategi militer, hubungan antar negara, dan politik global. Meski terjadi lebih dari 1 abad lalu, kejadian dari perang ini masih relevan untuk memahami konflik masa kini seperti perang Ukraina dan ketegangan di Laut Cina Selatan. Artikel ini memfokuskan kegagalan diplomasi, perlombaan senjata, dan aliansi militer yang masih kompleks sebagai faktor utama yang masih memicu konflik global. Kajian ini menekankan pentingnya pembelajaran sejarah untuk mendorong reformasi sistem keamanan internasional. Lalu yang kedua ada pendahuluan. Perang Dunia ke-1 yang terjadi pada 1914 dan 1918 merupakan konflik global pertama yang melibatkan lebih dari 30 negara dan menewaskan lebih dari 20 juta jiwa. Perang ini disebabkan oleh berbagai faktor kompleks seperti persaingan kekuatan besar, perlombaan senjata, sistem aliansi yang kaku, dan kegagalan diplomasi. Dampaknya begitu sangat luas, termasuk perubahan besar dalam hubungan internasional. Saat ini, konflik seperti di Ukraina, Laut Cina Selatan, dan Timur Tengah menunjukkan pola serupa. Ini menandakan bahwa dunia belum sebetulnya mengambil pelajaran dari sejarah. Artikel ini akan membahas pelajaran dari Perang Dunia I untuk menghadapi konflik global masa kini. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Terima kasih. Kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama terkait kegagalan diplomasi. Studi kasus dari Sarajevo hingga Kiev. Perang Dunia Pertama terjadi karena negara-negara gagal menyelesaikan perbedaan dengan cara damai. Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand pada 28 Juni 1914 menjadi pemicu. Tetapi akar masalahnya sudah lama muncul akibat ketegangan antara kekuatan besar. Negara-negara seperti Austria-Hungaria, Jerman-Rusia, Prancis, dan Inggris tidak mampu melakukan komunikasi yang efektif untuk meredam krisis. Hal yang sama terlihat dalam konflik di Ukraina, ketika Rusia mengambil alih wilayah Crimea pada 2014. Respon internasional tidak cukup kuat dalam mendorong solusi diplomatik. Alih-alih meredakan konflik, negara-negara NATO dan Rusia justru memperkuat kekuatan militer masing-masing. Pada akhirnya, konflik ini berubah menjadi perang terbuka pada tahun 2022 yang menimbulkan bencana kemanusiaan besar. Yang kedua, sistem aliansi dan dampak berantai. Sebelum Perang Dunia Pertama, negara-negara besar membentuk aliansi militer seperti Triple Entente, Prancis, Rusia, Inggris, dan Triple Alliance seperti Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia yang menciptakan sistem menjamin keterlibatan otomatis dalam konflik. Sistem ini membuat konflik kecil dapat meluas menjadi perang besar karena negara-negara merasa berkewajiban membela sekutunya. Saat ini, organisasi seperti NATO memiliki peran serupa. Sebagai contoh, jika terjadi konflik bersenjata di wilayah Baltik atau Laut Cina Selatan, keterlibatan satu negara dapat menyeret negara lain. Oleh karena itu,
sistem aliansi modern harus dirancang lebih fleksibel dan memiliki mekanisme untuk meredakan konflik agar tidak memperluas ketegangan. Yang ketiga, teknologi perang dulu dan sekarang. Perang Dunia Pertama dikenal sebagai perang teknologi. Perang dalam sejarah modern, senapan mesin, artileri berat, tank, dan pesawat udara digunakan secara luas untuk pertama kalinya. Namun, meski teknologi digunakan untuk memenangkan perang, justru memperpanjang konflik dan memperbesar skala kehancuran. Perbandingan bisa dilihat dalam teknologi perang saat ini. Era digital membawa transformasi besar melalui drone, senjata cyber, satelit militer, dan kecerdasan buatan. Senjata otonom dapat mengeksekusi target tanpa campur tangan manusia, menciptakan pertanyaan etis dan hukum baru. Tanpa regulasi internasional yang kuat, teknologi ini beresiko menciptakan konflik berskala besar yang lebih cepat dan lebih destruktif dari masa lalu. Yang keempat, propaganda dan perang informasi. Selama Perang Dunia Pertama, propaganda digunakan secara masif untuk membentuk opini publik, merekrut tentara, dan menciptakan dukungan bagi perang. Media cetak dan poster menjadi alat utama dalam propaganda negara. Sedangkan dalam era digital, propaganda telah berkembang menjadi perang informasi. Media sosial memungkinkan penyebaran disinformasi dan berita palsu dalam skala besar dan kecepatan tinggi. Kampanye informasi yang didukung negara seperti dalam konflik Ukraina dan pemilu Amerika Serikat telah menjadi senjata strategis baru. Ini menuntut respon yang komprehensif dari negara dalam bentuk literasi digital, kebijakan keamanan informasi, dan penegakan hukum dunia maya. Yang kelima, dampak ekonomi dan sosial pasca perang. Setelah Perang Dunia Pertama, Eropa mengalami krisis ekonomi dan sosial. Inflasi, pengangguran massal, dan ketidakpuasan masyarakat mendorong munculnya ideologi ekstrem seperti fasisme dan komunisme. Perjanjian Versailles yang terlalu menghukum Jerman justru menciptakan kondisi yang memicu Perang Dunia Kedua. Hal serupa dapat terjadi di negara-negara pasca konflik seperti Irak, Suriah, dan Afghanistan. Tanpa dukungan pembangunan dan keadilan sosial, masyarakat dapat kembali terjerumus dalam konflik. Oleh karena itu, bantuan kemanusiaan dan pembangunan yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga perdamaian jangka panjang. Yang keenam, reformasi organisasi internasional. Setelah Perang Dunia Pertama, Liga Bangsa-Bangsa dibentuk dengan harapan menjaga perdamaian. Tetapi, organisasi ini gagal mencegah Perang Dunia Kedua karena tidak memiliki kekuatan yang nyata. Kini, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menghadapi tantangan serupa. Salah satunya adalah sistem veto oleh negara-negara besar yang kerap menghambat pengambilan keputusan. Untuk menjadi lebih efektif, PBB perlu direformasi agar lebih adil dan inklusif. Negara-negara berkembang perlu diberikan peran yang lebih besar dan misi perdamaian yang didukung oleh sumber daya serta wewenang yang memadai. Ketujuh, nasionalisme, identitas, dan konflik. Perang Dunia Pertama juga dipicu oleh meningkatnya nasionalisme ekstrem, terutama di wilayah Balkan. Rasa identitas nasionalis dan eksklusif dan superior menciptakan ketegangan etnis dan separatisme. Sedangkan di masa kini, identitas agama dan etnis kembali menjadi pemicu konflik. Narasi nasionalisme populis juga bangkit di Eropa, Asia, dan Amerika. Tanpa pendidikan multikultural, dialog antar agama menjadi inklusif. Nasionalisme eksklusif dapat menjadi bahan bakar konflik berkepanjangan.
Lalu untuk kesimpulan, Perang Dunia Pertama memberikan banyak pelajaran yang relevan dengan dinamika konflik global saat ini. Pelajaran dari Perang Dunia Pertama antara lain diplomasi yang gagal, aliansi militer yang kaku, perkembangan teknologi perang yang tidak diatur, penyebaran propaganda dan informasi palsu, serta lemahnya organisasi internasional yang menjadi faktor berulang dalam sejarah konflik. Oleh karena itu, pembuat kebijakan internasional perlu menggunakan sejarah sebagai alat reflektif untuk membuat sistem keamanan global yang lebih adil, terbuka, dan efektif. Adapun yang dibutuhkan dunia adalah diplomasi yang proaktif dan terbuka, aliansi yang adaptif dan fleksibel, organisasi internasional yang kuat dan adil, serta belajar dari sejarah perang untuk mencegah perang di masa depan. Sekian, terima kasih dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.